Zion Philadelphia Ministry (ZFM) Bekasi rayakan Paskah (Passover) pada Jumat 20 April 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dipenuhi dengan ucapan syukur atas penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi dosa manusia, seluruh jemaat mengikuti ibadah perayaan Paskah secara khidmat dalam hadirat Tuhan dengan penuh rasa hormat. Pastor Besron Yusuf Roni Marpong, Gembala Gereja Rasuli Indonesia GRI Zion Philadelphia Ministry, mengajak para jemaat khususnya dan umat Kristiani umumnya untuk menyadari betapa manusia ditebus oleh darah yang kudus karena Allah menciptakan manusia berharga di mata Allah. Pesan Paskah hari ini adalah jangan takut, Kristus telah mengalahkan maut. Ingatlah tugas panggilan kita pada jiwa-jiwa berkat surgawi telah sampai kepada kita melalui kebangkitan Kristus. Demikian pesan Besron. Berkat Abraham telah turun pada kita karena kebangkitan Kristus. Berkat menjadi besar diberkati, menjadi besar, menjadi masyhur dan dibela Tuhan. Julius Laya, leader musik Zion Philadelphia Ministry Jakarta dan Bekasi, memberikan wejangan pada kaum muda youth secara khusus melalui pesan Paskah. Gunakan kemampuan bermusikmu untuk melayani Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan, ucap Julius. Kita mendapatkan berkat Abraham agar kita menjadi saluran berkat oleh sebab Kristus telah membebaskan kita. Jangan lagi takut. Amin. Tambah Yol Margel Siki, salah satu pelayan Tuhan GRI Zion Philadelphia Bekasi. Dari lokasi Gereja Rasuli Indonesia, reporter Palapa TV Deborah Grace mengabarkan. Yesus hiduplah.
Terpujilah nama Tuhan atas kesaksian Bapak Gembala. Yesus cinta anak-anak, Yesus cinta youth, dan Yesus cinta kita semuanya. Khusus pujian ini nanti boleh ikut gerakan singer Mama Yos. Dulu ya. Bapak Ibu Saudara, kita doakan anak sekolah minggu yang jadi anak-anak yang hebat semua hari-hari tutup mata melihat lipat tangan doa kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa anak-anak kami diberkati Tuhan, anak-anak yang berhasil dan beruntung, anak-anak yang diberkati. Mereka dijauhkan dari yang jahat, mereka hatinya takut akan Tuhan, condong kepada firman Tuhan,
mereka diajar oleh Roh Kudus dari masa kecilnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam nama Yesus. Kami katakan mereka orang-orang yang diurapi. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk jiwa mereka terpelihara sempurna di dalam Kristus. Mereka hebat luar biasa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan anak kami selalu dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, biar hati kita boleh ditaburi oleh Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terlalu besar Tuhan Allah bagi kami. Terlalu baik Engkau. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantian
Hari mujizat. Kristus hidup di dalam aku hidup di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam aku tinggal di dalam Kristus. Hidupku diurapi, diberkati. Saksi Kristus dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, berkat jasmani, aku terima berkat dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat pada sore ini. Kamu belajar firman-Mu, berkati hamba-Mu seluruh dimanapun berada, tidak ada yang terlewati, semuanya diberkati. Yang sakit sangat mendengar firman sembuh, yang lemah kuat, yang kekurangan diberkati, yang berduka dihibur, yang lemah jadi kuat. Bahkan kami semua menerima tuntunan dan juga hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh menemukan jawaban-jawaban segala sesuatu dari pemberitaan firman-Mu hari ini. Tolong hamba-Mu dalam mengajarnya, berikan pengertian, berikan pewahyuan, penyikapan rahasia firman. Kami juga segala kuasa gelap apapun yang mengganggu pemberitaan firman tidak berkuasa atas kami dalam nama Yesus. Firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, kami tahu hati pikiran manusia menaklukkannya kepada firman Allah dalam nama Yesus. Berfirman ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Manapun yang sudah mungkin ikuti live, secara khusus buat jemaat Tuhan di ZFM Bekasi, selamat Paskah buat kita semuanya. Amin. Salam dulu kira-kira, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Ya, semuanya sukacita. Amin. Ya, saudara, biar jangan bingung tentang mengucapkan selamat Paskah. Kalau saudara baca di Alkitab, memang Yesus merayakan Paskah itu bukan hari ini, tapi di hari Jumat kemarin. Karena Paskah konteks perjanjian lama adalah merayakan bahwa orang Israel diluputkan dari kematian anak sulung. Ya, jadi mereka merayakannya dengan apa? Menyembelih anak domba jantan. Dan ketika Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel sehingga tidak ada kematian anak sulung, maka itu adalah Paskah bagi mereka. Amin. Amin. Nah, sekaligus bagi orang Kristen, hari itu adalah hari peringatan kematian Yesus Kristus. Karena bagi kita dalam iman Kristen, Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Mau sampai kata ya, Kristen dari kata Kristus dan N, yang artinya pengikut Kristus. Orang-orang di Antioquia lah pertama kali disebut bahwa yang ikut Yesus itu adalah Kristen. Awalnya kata Kristen itu ejekan, tapi akhirnya itu diselatkan jadi sebutan buat pengikut Yesus. Makanya kalau saudara baca di Alkitab, ada sebelumnya disebutkan mereka pengikut jalan Tuhan, kan begitu kan? Ya, pengikut Yesus atau Kristen, ya orang-orang kudus, orang-orang benar. Nah, akhirnya sekarang lebih dikenal dengan kata Kristen, yang artinya pengikut Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita dalam konteks perjanjian baru, kata Paskah atau selamat Paskah lebih kita rayakan di hari kemenangan. Karena kematian tanpa kebangkitan tidak ada gunanya. Amin. Katakan kematian tanpa kebangkitan Kristus tidak ada gunanya. Bahkan andai kata tidak ada kematian, maka Paulus berkata, marilah kita minum sebab besok kita akan mati. Jadi, saudara, kebangkitan Kristus disebut juga Paskah. Karena Paskah dalam bahasa Inggris ditulis kata Passover, artinya melewati. Jadi, Tuhan telah melewati kematian itu. Kristus telah mengalahkan maut itu. Kita rayakan itu hari ini. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 32, saudaraku, kebangkitan Kristus itu juga menjadi satu kemenangan bagi kita dan menjadi dasar bahwa kita yang percaya di dalam Kristus akan dibangkitkan. Sebab kalau tidak dibangkitkan, maka saudaraku,
percuma kita percaya Yesus. Sekali lagi, andai kata tidak ada kebangkitan, gak perlu kita percaya Yesus. Karena ujung-ujungnya semuanya mati. Persoalannya hidup ini setelah mati gak berakhir begitu saja. Kasih tahu tentang hidup ini tidak berakhir hanya dengan kematian di dunia. Ada lagi hidup yang kedua. Amin. Tolong dibacakan Pak 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja. Semuanya sukacita. Amin. Ya, saudara, biar jangan bingung tentang mengucapkan selamat Paskah. Kalau saudara baca di Alkitab, memang Yesus merayakan Paskah itu bukan hari ini, tapi di hari Jumat kemarin. Karena Paskah konteks perjanjian lama adalah merayakan bahwa orang Israel diluputkan dari kematian anak sulung. Bahwa kebangkitan tidak ada gunanya. Amin. Katakan kematian tanpa kebangkitan Kristus tidak ada gunanya. Bahkan andai kata tidak ada kematian, maka Paulus berkata, marilah kita minum sebab besok kita akan mati. Jadi saudara, kebangkitan Kristus disebut juga Paskah. Karena Paskah dalam bahasa Inggris ditulis kata Passover, artinya melewati. Jadi Tuhan telah melewati kematian itu. Kristus telah mengalahkan maut itu. Kita rayakan itu hari ini. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 32, saudaraku, kebangkitan Kristus itu juga menjadi satu kemenangan bagi kita dan menjadi dasar bahwa kita yang percaya di dalam Kristus akan dibangkitkan. Sebab kalau tidak dibangkitkan, maka saudaraku, percuma kita percaya Yesus. Sekali lagi, andai kata tidak ada kebangkitan, gak perlu kita percaya Yesus. Karena ujung-ujungnya semuanya mati. Persoalannya hidup ini setelah mati gak berakhir begitu saja. Kasih tahu tentang hidup ini tidak berakhir hanya dengan kematian di dunia. Ada lagi hidup yang kedua. Amin. Tolong dibacakan Pak 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja bangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, itu dia kata Paulus. Jadi kalau nggak ada kebangkitan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Artinya apa? Hidup kita ini lebih bernilai karena ada kebangkitan. Amin. Kita lebih menjaga hidup karena apa? Ada kebangkitan. Dan bergumul selesai hidup. Ternyata tidak. Ada kebangkitan. Amin. Katakan bersama saya, ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Ya, tadi sudah dibacakan. Kalau nggak salah pembacaan di awal sama dengan ke deklarasi ini kontinu berkesinambungan tadi, ya, antara kebangkitannya, janjiannya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 42 coba diperhatikan. 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, Kristus telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan. Amin. Ya, makanya saudara-saudara, kita jaga hidup di dalam kebenaran, jaga hidup di dalam kekudusan, jaga hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Setelah hidup yang sekarang masih ada nanti kebangkitan. Jadi andai kata kita mati sebelum Yesus datang, maka kita itu dibangkitkan. Ya, dan ada kehidupan kedua kali. Dan di situ, saudaraku, nggak ada lagi pertobatan. Yang ada penghakiman. Katakan kiri kanan, nanti setelah kematian. Nggak ada lagi pertobatan. Yang ada penghakiman. Nah, bilang, makanya kalau mau tobat sekarang. Harus tobat sekarang. Iya, Pak. Kalau mau tobat sekarang. Kalau nanti sudah terlambat.
Kalau sudah terlambat, yang datang penghakiman. Kita akan dihakimi menurut firman Tuhan. Karena firman itu adalah hakim bagi kita. Yang kita dengar firman itu dihakimi kita menurut itu. Bagaimana dilakukan atau tidak? Perbuatan-perbuatan kita akan nanti dibentangkan dari situ. Amin. Makanya kalau ada dosanya langsung diakui di hadapan Tuhan. Dibereskan supaya jangan dituntut engkau dengan dosa itu. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa di sana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia-lah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Amin. Ia mengampuni. Mengampuni itu artinya tidak jadi murka sama kita. Gak jadi kita dihukum kalau kita mengaku dosa. Tapi ketika saya baca ini tadi pagi, Tuhan kembali tegaskan kita bukan hanya sekedar diampuni, tetapi disucikan. Artinya apa? Bekas dosa yang rusak karena dosa di dalam diri kita itu dihilangkan Tuhan, dibersihkan Tuhan, sehingga kita kembali menjadi suci. Amin. Makanya kita yang tadinya sudah kotor kembali jadi bersih, dibenarkan kembali, disucikan kembali. Amin. Semangat semuanya. Jangan ada yang ngantuk. Ya, jangan sampai kami yang pulang dari Bandung ada yang ngantuk. Haleluya. Tapi berdua ngomong-ngomong boleh dong sedikit ya. Kalau kita buka ubah ibadah di Bekasi jadi tahun 11 setuju nggak apa-apa. Amin. Itu saya akan singgung kembali. Ya kemarin di Bandung ada yang dengar nggak khotbahnya? Coba angkat tangan. Yang dengar khotbah di Bandung. Yang lain nggak dengar ya? Yes, saya berangkat. Andai kata disebutkan tahunnya pun aminkan dulu, siapa tahu masih ada mujizat. Amin. Iya kan? Kalau tiba-tiba Pak Yoli diangkat jadi direktur, ya di PT Gajah Tunggal Indonesia. Seluruh bank dia punya gitu. Wih, apa susahnya Israel? Ya kan? Oh, pembangunan gereja pun sama sekaligus panti asuhan dia yang bayar. Kalau dia sudah jadi direkturnya, apa susahnya? Haleluya. Oh, jangan tanya gajinya lagi, bukan gaji lagi saudaraku. Persenannya berapa? Wah, gitu. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pesan daripada kebangkitan Kristus, ya, yang kita mau pelajari bahwa semua berkat rohani di dalam surga telah sampai kepada kita. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Terus dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Katakan amin. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, dia jadi milik Kristus, mereka menerima apa? Segala berkat rohani. Artinya segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan supply. Haleluya. Bila kita Tuhan supply semua berkat yang kita perlukan. Amin. Berkat rohani itu kan banyak. Ya, baik kesehatan, baik, makanya kita sudah melihat di kaki sahabat 7 hari. Ya, saya melihat, bukan hanya saya yang mengalami, para pelayan-pelayan suaranya bisa muncul lagi. Kemarin habis muncul lagi. Turun dari kantor, besok dikasih baru, haleluya, keluar lagi suara saya ini. Aku bersemangat bahasa, oh Tuhan Yesus, gitu. Ya kan? Itu kan
keajaiban, berkat rohani, baik kekuatannya, baik keuangannya, aman semua. Saya pikir nggak ada yang kelaparan waktu takbir salat 7 hari. Itu udah 1.200 paling sedikit itu porsi makanan. Makanya buat yang mau menikah cuma ketemu 200 orang, nggak usah pusing. Kita mau takbir salat 7 hari, tamunya 1.200 orang, aman. Itu paling sedikit itu kan. Haleluya. Makanya berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Amin. Amin. Saudara, kita lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa kita menerima keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 3 dimulai, Pak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Terus untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Katakan amin. Amin. Jadi di dalam Kristus ini kita lewat kebangkitannya kita telah menerima hidup yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga. Amin. Jadi saudara, berita kebangkitan Kristus itu jaminan bahwa kita sudah selamat. Amin. Saudara, kita ini sudah selamat loh. Amin. Amin. Jangan bilang kita ini akan selamat. Kita sudah selamat. Tapi kita belum sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Nah, keselamatan itu sudah ada bagi kita mulai sekarang ini. Setelah Yesus bangkit dari kematian, kita pasti menerima keselamatan itu. Amin. Amin. Bahkan sebelumnya pun kita pasti menerima, karena Yesus pasti bangkit. Makanya saudara, kalau kita lihat Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9, Yesus katakan kepada si Zakius, keluarganya pun telah menerima keselamatan. Coba baca. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Katakan amin. Amin. Karena orang ini pun anak Abraham. Ada apa? Keselamatan. Bilang kadang kita ini sudah selamat. Kita ini sudah selamat. Bilang, makanya kerjakan keselamatan. Makanya kerjakan keselamatannya. Artinya apa? Hidupi terus, dijaga, dirawat. Ibarat kata dikasih motor, dirawat motornya. Jangan sampai nggak pernah diganti oli, jadi gym nanti, ya kan? Ya, jadi gym. Batuk-batukan terus motornya. Karena nggak pernah dirawat. Haleluya. Amin. Saya selalu bilang sama orang pastor ini begini, kalau kau tidak bisa dipercayakan dalam harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu? Saya selalu bilang, peralatan gereja, peralatan pastori, atau mungkin barang-barang kami yang kalian suruh diminta rawatlah dengan baik. Amin. Nanti Tuhan akan perhitungkan itu, maka kamu akan dipercayakan berkatmu sendiri. Amin. Jangan sampai, ini motor, bukan punya saya, ini Pak Iwan. Ikuti apa namanya? Polisi tidur, setinggi 50 cm, kemudian sendiri, tumpah! Malah ketawa, kenapa? Jadi bos. Ini anak muda nih ya, pasti kan paling suka jemping-jempingan kan? Saya baca, Tuhan bicaranya begini, aku akan membuat engkau menjadi besar. Amin. Karena bicara bangsa yang besar itu juga membuat Abraham itu besar. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, lewat salib Kristus kita menyadari bahwa kita menerima berkat yang besar. Amin. Tuhan buat kita menjadi besar. Doakan anakmu menjadi besar. Besar dalam pengurapan Tuhan, besar dalam pemakaian Tuhan, besar di dalam berkatnya.
Makanya doakan ya, saudara doakan bila penting ada yang anak kita nanti jadi pimpinan DPR RI. Amin. Amin. Ada nanti jadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Amin. Ada jadi Kapolri, ada jadi Kapolda. Amin. Dan sampai pensiun tidak kena kasus. Haleluya. Doakan dari sekarang. Makanya Pak Yoel doakan Ali. Yang ketiga, segala berkat rohani telah diberikan kepada. Amin. Yang keempat apa tadi? Berkat Abraham. Ya, itu yang kelima, berkat Abraham. Ya, ada tadi satu lagi. Saya sudah jadi lupa karena udah kututup ini. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi yang terakhir memang berkat Abraham. Apa itu? Menjadi besar, nama masyur, diberkati, dari saluran berkat, dibina. Kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu. Saudara paling baca berkudus. Ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat firman. Kami telah menerima kebangkitan Kristus. Kami punya Tuhan yang hidup, yang bangkit, telah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas kami. Kemiskinan, sakit, penyakit, kegagalan tidak berkuasa lagi atas kami. Kami menerima berkat Abraham, berkat kemenangan yang meninggal dalam Tuhan. Hidup kami terus melayani. Semua pengurapan berkat rohani yang kami perlukan untuk pelayanan telah kami terima. Dan pujilah Bapa yang mengurapi kami dengan firman-Mu, karena setiap kami menerima hikmat dan pengertian, itu artinya berkat itu telah dilimpahkan. Berkati kami akan menerima perjamuan yang kudus, roti dan anggur yang berkat yang kudus kami lahirkan jadi tubuh dan darah-Mu. Hamba-Hamba yang melayani diberkati, umat-Mu semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah waktu malam Yesus akan segera ditangkap dan disalibkan. Tubuhnya, minum-minumnya yang menyembuhkanmu. Makanlah dengan iman, terima mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah darah perjanjian yang dicurahkan untuk menghapus dosa manusia. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan kami. Percayalah saudara akan kuasa dari Yesus. Darahnya menghapuskan, menyucikan kita dari dosa, menghancurkan kutuk dan penuh, dan memberi tanda bahwa kita dalam Kristus. Minumlah dan terimalah hidup yang baru atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam Kristus, bahkan kau telah disucikan. Sekarang hiduplah bagi Tuhan dan jangan berubah dosa. Bagi Tuhan seluruh
seluruh jiwaku. Siapa yang mau memberi hidupnya melayani sama-sama dengan puji yang ini. Haleluya. Sama kau melayani Tuhan, maka Dia akan mengerjakan hal yang berat di hal yang Dia mampu. Layani Tuhan dengan sungguh, dengan baik. Yang tidak mampu kau kerjakan, biar Tuhan yang menyelesaikannya bagimu. Amin. Mesti menyembah Tuhan. Mesti menyembah. Berdoa, segala berdoa kepada Tuhan. Bapa, oleh karena salib Kristus, sesuai dengan Galatia pasal yang ketiga, kami telah menerima berkat Abraham. Aku katakan di dalam nama Yesus, berkat Abraham itu sampai di Zion Filadelfia. Dia Tuhan Yesus. Dengan segala visi dan misi Tuhan Yesus yang telah dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar untuk anak-anakmu, cucu-cucu, berkat Abraham itu sampai kepadamu. pelayanan kami Bapa, karena kami percaya Tuhan, setiap Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan sukarela, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan sembah. Haleluya. Siap memberi dengan sukacita dan sukarela, kita katakan amin. Dia hidup, kita tidak akan takut dan gentar. Amin. Jalan anak Allah, Yesus namanya. Menyucikan badan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sama lagi nyanyikan anak Allah, Yesus.
kita akan mendengarkan pengumuman warta jemaat sepekan Sion Philadelphia. Ibadah raya hari Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus ibadah sekolah minggu. Mesbah doa pagi seperti biasa live di TikTok, YouTube, dan Facebook, yaitu PS Pesron Yusuf Rodi Marpau pukul 5 pagi sampai pukul 7.00 di rumah keluarga Bapak Thompson Sitinjak, Jalan Pemuda Gang Bidadari. Amin. Haleluya. Berikut CIC Internasional. Ya, harapan saya jangan kami aja. Ada lagi Bapak Ibu kita di sini banyak. Biar kami kasihan orang yang di bangsa-bangsa. Kok cuman Pak Yoel, Pak Siombe, Pak Raymond. Aduh, nanti mereka bilang kok Sion Philadelphia tinggal berapa orang? Tunggu adalah gereja yang suka berdoa. Ya, berikut doa pengerja. Seluruh pelayan dan jemaat diwajibkan hadir di gereja ZFM Jakarta tanggal 25. Tanggal pernikahan. Oh ada pernikahan. Di tengah Pak nomor ini nggak hitam kopi. Semuanya diberkati hari ini. Baik, setelah ibadah ada pembagian ayat Alkitab, tapi ditempel di telur. Kenapa di telur Pak? Karena sudah lapar yang bisa langsung makan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Karena kami berakhir di sini untuk hari ini dan Tuhan boleh memberkati pelayanan ini lebih lagi. Jemaat yang telah membawa korban akan dikalimpang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat umatmu terus tidak ada kekurangan, tidak ada pintu yang tertutup, tapi semakin Tuhan boleh memberkati berlimpah-limpah, baik keuangan, baik kesehatan umat diberkati, tidak ada miskin, tidak ada melarat, dan tolong merdekakan dari segala hutang sehingga umat boleh merdeka dalam keuangan. Aku percaya Tuhan belum dari sini semuanya kami aman selamat sampai di tujuan, dan kami doakan ibadah kami sepekan diberkati oleh Tuhan. Kami doakan Sion Philadelphia di Jakarta diberkati, ZFM di Bekasi diberkati, ZFM untuk ada di Bandung diberkati, tim kami yang ada di Jayapura, Pemulihan Jiwa terjadi, tim kami yang ada di Malaysia tanggal 1 Mei ini Tuhan berkati lawan di sana Bapak, ada kuasa Tuhan berkati dengan dahsyat. Kami doakan juga Tuhan untuk kerinduan kami mulai dari KKR di Toraja, mulai dari KKR di Medium ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua dari bangsa-bangsa lain yang terkoneksi dengan kami di dalam ibadah pagi di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami diberkati, pemerintah kami takut akan Tuhan, lingkungan kami ditolong Tuhan, dan jauhkan lambur kamu, biarlah kuasa yang nyata membuat kebangkitan kebangunan rohani di bangsa ini. Dalam nama Yesus, lingkungan ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan bawa berkat Tuhan. Terimalah sukacita dari surga, harapan yang baru, semangat yang baru, segala hikmat, segala kesehatan, segala kekuatan turun atasmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus, persatuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Happy Passover. Semangat. God bless you. Sampai di rumah kami membawa berkat bagi sekeliling rumah. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, semuanya tim 2 3 ya. Inisial Philadelphia Ministry. Yes, yes, yes. Terima kasih semuanya. Yes, yes, yes. Inisial Philadelphia, sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat buat kita ya. Selamat Paskah dari Zion Philadelphia. Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Kita semua dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita diberkati. Tuhan mengatakan jangan takut, hadapi segala kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang menyertai kita dalam segala hal. Berkat Abraham menjadi bagian kita agar kita menjadi saluran berkat. Amin. Ya, untuk hari ini pesan Paskah di Zion Philadelphia yang pertama adalah jangan takut. Sekalipun dunia goncang-ganjing, Bapak Ibu, Kristus telah mengalahkan maut, Kristus telah mengalahkan kematian, jadi kita tidak perlu takut sebab kemenangan sudah ada pada kita. Yang kedua, Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarlah kita bertemu di Galilea. Galilea adalah tempat mereka dipanggil, maka pesan Paskah hari ini, mari kita ingat kembali tugas panggilan kita untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mendoakan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan pemberitaan Injil. Dan yang terakhir, yang ketiga, boleh saya sampaikan berkat Paskah hari ini di Zion Philadelphia dalam pelayanan ini dan juga mungkin jadi bagi seluruh umat manusia, khususnya untuk Kristen. Pesan Paskah adalah segala berkat rohani yang ada di sorga telah sampai kepada kita lewat salib Kristus dan kebangkitan Kristus, sehingga di dalam Kristus berkat Abraham ada bagi kita. Berkat Abraham itu yang pertama, menjadi besar. Yang kedua, diberkati. Yang ketiga, nama yang masyhur. Yang keempat, menjadi saluran berkat. Dan yang kelima, dibela Tuhan. Lewat momen Paskah ini, saya mau sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada, percaya Tuhan akan membuat kita besar, nama masyhur, diberkati dan dibela Tuhan apapun yang sedang terjadi, karena Kristus sudah menang. Because Jesus is alive, I can face tomorrow. Jangan takut lagi. Shalom. Saya orang pelayan Tuhan di gereja di bagian musisi. Jadi saya juga termasuk leader musik di ZFM Zion Philadelphia Ministry Jakarta maupun Bekasi. Jadi bagi teman-teman, musik itu sangat bermanfaat untuk gereja-gereja dalam pelayanan. Buat apa kita punya skill musik kalau kita tidak jadikan itu sebagai bentuk kemuliaan nama Tuhan.